Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dilanjut ceritanya seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nana. Terima kasih sesudah dan sebelum. Bab 1079 Manusia Meraksa Kingzi. Kedua orang itu saling berpandangan, dan Hu Sueyao melihat bahwa sorot mata Sa Kingzi penuh dengan kecabulan dan nafsu, dan dia bahkan ingin melihat ke dalam dagingnya. Alisnya tiba-tiba mengernyit, dan matanya menampakkan kekesalan yang amat dalam. Dia paling benci laki-laki mesum macam ini. Sa Kingzi pura-pura tidak memperhatikan dan berkata dengan arogan, "Nanti kalau kamu masuk, kamu bisa pesan apa saja yang kamu mau. Aku yang bayar semuanya." "Xiao Yuan, Tuan Sa sangat murah hati. Kamu harus mengawasi pria baik seperti dia." Shen Fangzu langsung tertawa dan menggoda. Matanya tanpa sengaja menyapu wajah Hu Sueyao, menyiratkan bahwa ia sedang mengingatkan Pan Xiaoyuan agar waspada terhadap Hu Sueyao. Kerutan di dahi Hu Sueyao makin mengeras. Pan Xiaoyuan sudah mengangkat tangannya dan memeluk lengan Sa Kingzi. "Tuan Sa paling mencintaiku, bagaimana mungkin dia tertarik pada wanita lain?" Setelah berkata demikian, dia sengaja tersenyum pada Hu Sueyao dengan sikap menantang, dengan pandangan meremehkan yang dalam. Sa Kingzi tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kesopanan sekarang, jadi dia merangkul Pan Xiaoyuan dan berkata, "Ayo pergi, semua orang harus makan dan minum dengan baik malam ini dan bersenang-senang." Setelah mengatakan hal itu, dia membuat gerakan mengundang dengan cara yang sangat sopan. Tuan Sa adalah pria yang sangat elegan. Sekali lagi, terdengar paduan suara pujian. Senyum puas di wajah Sa Kingzi begitu kuat, sehingga dia tampak seperti telah mengonsumsi obat perangsang, dan alis serta matanya hampir lurus karena tersenyum. Terutama ketika matanya mengamati wajah kelima wanita itu, masing-masing dari mereka memiliki kekhasannya sendiri. Berpikir bahwa Shen Fangzu telah menyanjungnya dalam segala hal, dan bahkan bisa mendekatinya hanya dengan satu jari, dia merasa semakin bahagia. Adapun Hu Sueyao, hanya melihat penampilannya yang dingin membuatnya ingin mendorongnya jatuh dan menghancurkannya. "Sa Sao, semua saudari ini adalah kandidat untuk pemilihan juru bicara kota kali ini. Kita berdua adalah saudari dan pesaing sekarang, tetapi kamu tidak boleh memperlakukan mereka sebagai musuhku." Pan Xiaoyuan memegang lengan Sa Kingzi dan berbicara dengan suara genit saat dia berjalan memasuki rumah. "Tentu saja tidak. Siapapun yang memenangkan penghargaan dan menjadi juru bicara kota Ningjiang, saya senang. Teman-teman harus bersikap toleran." Sa Kingzi menegakkan punggungnya dan berbicara dengan nada berwibawa. "Tuan Sa sangat teliti." Shen Fangzu mengacungkan jempol. Dua orang lainnya pun memujinya, hanya Hu Sueyao yang tetap diam. Dia sekarang sangat bimbang. Dia benar-benar ingin menemui Ji Fei secara langsung. Tetapi dia takut Ji Fei tidak akan mengizinkannya berpartisipasi dalam pemilihan juru bicara kota. "Aku tidak mencarinya. Melihat begitu banyak wanita di sekitar Ji Fei, aku merasa sedikit iri dan cemburu." Jadi, dia mengabaikan begitu saja apa yang dikatakan atau dilakukan Sa Kingzi. Keheningannya lagi-lagi membuat Pan Xiaoyuan sedikit tidak senang, karena merasa bahwa dia tidak memberikan muka padanya dan Sa Kingzi. Dia bisa melihat bahwa Sa Kingzi tertarik pada Hu Sueyao, dan dia memang memuji kemurnian dan kecantikan yang ditunjukkan oleh Hu Sueyao. Namun dia tidak peduli, apa gunanya kemurnian, apa gunanya kecantikan. Selain itu, yang lebih penting bagi wanita adalah berani menanggalkan pakaian, berani menemani orang lain, dan berani tidur. Ini adalah poin kuncinya, dan yang lainnya tidak masuk akal. Pria mana yang mampu menjaga wanita dingin dan memujanya seperti dewa? Jelaslah bahwa Hu Sueyao adalah orang yang sok suci dan bukan wanita seperti itu.
jadi keinginan Sa Qingzi tidak dapat terpenuhi sama sekali. Justru karena saya sudah memperhitungkan semua ini, maka saya penuh percaya diri. Ini juga alasan mengapa dia berinisiatif menghubungi Hu Sueyao ketika dia melihatnya saat mendaftar hari ini. Hu Sueyao ditakdirkan untuk tidak menjadi pemenang akhir juru bicara kota. Dan jika dia berinisiatif mendekati Hu Sueyao, dia dapat menggunakan kemurnian Hu Sueyao untuk memenangkan beberapa suara untuk dirinya sendiri. Namun, ini tidak berarti dia dapat menerima sikap Hu Sueyao yang berulang kali mengabaikan Sa Qingzi. Bagaimanapun, dia harus bergantung pada Sa Qingzi untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini, sehingga dia dapat memperoleh kesempatan untuk memenangkan pemilihan juru bicara kota. Kakak Sueyao, apakah kau melihat kekasihmu? Itulah sebabnya kau begitu terganggu. Pan Xiaoyuan tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Ah, Hu Sueyao menjerit, kemudian pipinya langsung memerah, seluruh wajahnya memerah seperti ada air yang menetes. Dia memang seperti ini karena dia melihat Ji Fei, dia memang melihat kekasihnya. Ekspresi dan keanehannya telah mengakuinya. Shen Fangzhu dan yang lainnya semua menatap Sa Qingzi tanpa sadar. Mungkinkah dia terpikat pada Sa Qingzi dan sengaja bersikap acuh tak acuh dan menggoda? Sa Qingzi merasakan jantungnya berdebar kencang, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Awalnya, ketika dia melihat Hu Sueyao tidak mengatakan apa-apa, dia berpikir bahwa Hu Sueyao sombong dan meremehkannya. Sekarang melihat ekspresinya yang mengakui bahwa dia telah melihat kekasihnya, dan dia adalah satu-satunya pria di sini. Tentu saja itu aku, dan aku hampir tertawa terbahak-bahak karena kegembiraan. Mata Pan Xiaoyuan berkilat penuh kebencian. Tetapi karena ia merasa harus bergantung pada Sa Qingzi untuk mendapatkan dukungan, ia pun tersenyum dan berkata, Saudari Sueyao adalah bidadari yang telah turun ke bumi. Pasti hanya sedikit pria di dunia ini yang bisa disukai oleh wanita secantik dia. Sambil berbicara, dia memeluk erat lengan Sa Qingzi lagi, dengan ekspresi protes di wajahnya. Hu Sueyao teringat pada Ji Fei, yang memang merupakan lelaki langka di dunia, dan tak dapat menahan diri untuk berkata, dia memang langka di dunia. Ledakan, perkataan Hu Sueyao kembali mengejutkan semua orang. Sungguh tercela dia mengaku pada Tuan Sa seperti ini. Pan Xiaoyuan sangat marah hingga giginya gatal. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menggaruk ketiak Sa Qingzi. Sa Qingzi awalnya tidak menyadari bahwa Pan Xiaoyuan sedang membicarakannya. Tetapi ketika dia merasakan kecemburuan Pan Xiaoyuan, dia tiba-tiba menyadari bahwa Pan Xiaoyuan sedang memujinya. Dia sangat gembira dan merasa sangat puas. Haha, pria seperti ini adalah pria sejati. Wajahnya penuh kebanggaan dan percaya diri. Baru saja masuk ke aula dan melihat ke arah pelayan. Kami adalah tamu di ruang pribadi Seng Shi Huating. Biarkan pelayan datang segera. Kami ingin memesan makanan. Kegilaan akan kecantikan, dia telah memutuskan bahwa bagi Hu Sueyao, tidak masalah berapa banyak uang yang dihabiskannya malam ini. Hanya karena evaluasinya, pria langka di dunia. Evaluasi ini lebih tinggi dari langit. Pan Xiaoyuan melihat Sa Qingzi seperti burung merak jantan yang ekornya terbuka lebar. Meskipun dia sangat tidak senang dan tidak senang, dia tetap menahan amarahnya. Shen Fangzhu, yang berdiri di sampingnya, telah menggoda Sa Qingzi, berharap untuk menjodohkannya. Sekarang, dia mengetahui bahwa pihak lain sebenarnya menyukai Hu Sueyao, dan dia langsung marah. Tatapan matanya bertemu dengan tatapan Pan Xiaoyuan. Meskipun mereka berdua tidak berbicara, mereka sudah menganggap Hu Sueyao sebagai musuh di hati mereka. Sedangkan dua wanita lainnya, mereka hanya bersikap netral. Mereka hanya ingin makan dan minum gratis. Jadi wajar saja jika mereka lebih memilih Pan Xiaoyuan sekarang.
Hu Sueyao tidak tahu bahwa perkataannya telah menyebabkan pihak lain salah paham dan sebenarnya menggali lubang yang dalam bagi dirinya sendiri. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang pribadi Seng Shi Haoting dan pelayan segera mengikuti mereka masuk. Sa Qingzi sering datang ke sini untuk makan, jadi semua pelayan mengenalnya. Ketika mereka melihat Sa Qingzi, mereka langsung tersenyum dan bertanya, "Apa yang ingin Anda makan hari ini, Tuan Sa?" Sa Qingzi melambaikan tangannya dan berkata, "Hari ini aku akan mentraktir mereka makan. Biarkan mereka memesan hidangannya, mereka boleh makan apapun yang mereka mau." Setelah selesai berbicara, dia tersenyum pada Hu Sueyao dan yang lainnya dan berkata, "Jangan sopan, kalau kalian sopan, kalian tidak memberiku muka." Guru Sa sungguh teliti, Sen Fangzu terus menyanjung. Bab 1080, membujuk untuk minum. Pan Xiaoyuan memutar matanya dan menatap langsung ke pelayan. "Biarkan saudari kita Sueyao yang menerima pesanan." Ketika Sa Qingzi mendengar ini, wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan, dan dia menatap Pan Xiaoyuan dengan mata penuh kekaguman. Itulah yang ada dalam pikirannya. Pan Xiaoyuan menanggapi Sa Qingzi dengan senyuman, menyiratkan bahwa mereka selaras satu sama lain. Hanya dia sendiri yang tahu dengan jelas bahwa dia sedang memasang jebakan untuk Hu Sueyao. Ketika Hu Sueyao mendengar bahwa dia diminta untuk memesan terlebih dahulu, dia langsung tampak malu dan melambaikan tangannya dengan cepat. "Kalian bisa memesan apapun yang kalian inginkan. Selera saya sederhana dan saya tidak keberatan makan apapun." Pan Xiaoyuan merasa lebih sarkastik lagi. Ternyata dia hanyalah orang yang belum pernah melihat dunia dan berasal dari keluarga biasa. Apakah dia jelas-jelas begitu takut sehingga tidak berani memesan makanan? Hal itu membuatnya semakin gembira dan bersemangat. "Saudari Sueyao, Anda harus memesan makanan. Kalau tidak, Anda tidak akan menghormati guru Sa kita." Sa Qingzi segera mengangguk. "Ya, semua orang harus memesan makanan." Melihat antusiasme Sa Qingzi, pelayan itu tahu bahwa akan ada pesanan besar hari ini dan dia pasti akan mendapat banyak komisi. Dia sangat gembira dan berkata kepada Hu Sueyao sambil membawa menu, "Yang di depan adalah makanan khas kami. Bagaimana kalau kamu pilih satu?" Saat mereka sedang berbincang, rak piring sudah dibuka. Hu Sueyao melihat bahwa piring termurah di rak itu harganya beberapa ratus yuan, dan dia tiba-tiba merasa malu untuk memesannya. Karena dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Pan Xiaoyuan, dan dia jelas sangat kesal dengan Sa Qingzi. Untungnya dia tidak menatapnya dengan mata seperti itu sekarang. Kalau tidak, dia pasti akan berbalik dan segera pergi. Dia segera berkata, "Coba saya lihat sendiri." Setelah berkata demikian, dia mengambil daftar hidangan, berbalik ke belakang, dan memilih hidangan penutup yang paling murah dari seluruh daftar, tetapi harganya tetap lebih dari 100 yuan. Ketika Pan Xiaoyuan melihat Hu Sueyao akhirnya memesan hidangan, dan ternyata itu adalah hidangan termurah, sudut mulutnya melengkung ke atas, memperlihatkan rasa jijik yang kuat. Ketika Sen Fangzu dan dua wanita lainnya melihat Hu Sueyao memesan hidangan murah seperti itu, wajah mereka menjadi sedikit tidak senang. Bagaimana mungkin mereka memesan hidangan mahal? Faktanya, saat pelayan memperkenalkan hidangan spesial tadi, ketiga wanita itu menunjukkan rasa iri dan gembira di wajah mereka, karena mereka belum pernah makan hidangan ini, atau bahkan melihatnya sebelumnya. Jika mereka mengambil foto dan melakukan siaran langsung, itu akan meningkatkan ketenaran mereka dan membuat mereka terkenal. Namun, tindakan Hu Sueyao sama saja dengan membunuh impian mereka, jadi mereka sangat tidak puas dengan Hu Sueyao. Ketiga wanita itu tidak dapat memesan. Pan Xiaoyuan melihat alasannya, mengangkat alisnya dan menatap Sa Qingzi, menyiratkan bahwa sudah waktunya baginya untuk menunjukkan bakatnya. Seperti yang diharapkan,
Sa Qingzi menatap pelayan itu dan berkata, "Bawakan kami 1 porsi dari semua hidangan spesial di sini, dan bawakan kami 6 botol Lafite." Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangan kepada pelayan itu dengan sopan santun, penuh percaya diri, dan kebanggaan tak terhingga di matanya. Shen Fangzhu dan 2 wanita lainnya, yang mengira mereka akan kecewa, langsung tersenyum cerah saat melihat Sa Qingzi hanya melambaikan tangannya dan memesan hidangan istimewa. Tuan Sa sangat murah hati, dia adalah pria yang hebat. "Xiao Yuan, kamu sudah sampai duluan. Kalau tidak, siapa tahu berapa banyak wanita yang akan mengantre untuk menjadi pacar Tuan Sa." Haha, mendengar ini, Sa Qingzi tertawa terbahak-bahak. "Semuanya, makan dan minumlah sebanyak yang kalian bisa. Kita masing-masing punya sebotol anggur merah, dan kita harus menghabiskan semuanya." "Hebat, Lafite harganya puluhan ribu per botol. Kita sangat beruntung." Setelah Shen Fangzhu selesai berbicara, dia mengacungkan jempol pada Sa Qingzi, wajahnya penuh sanjungan dan pujian. "Kalian adalah teman-teman Xiao Yuan. Aku bersedia mentraktir kalian apapun yang kalian mau. Aku dengan senang hati melakukannya." "Terima kasih, Tuan Sa." Jika Sa Qingzi memberi isyarat pada mereka sekarang, Shen Fangzhu dan 2 wanita lainnya mungkin akan melemparkan diri ke pelukannya. Hanya Hu Sueyao yang tetap tenang dan kalem, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Yang ada di pikirannya hanyalah Ji Fei dan yang lainnya. Sa Qingzi merasa bangga saat mengira Hu Sueya hanya memesan hidangan termurah. Wanita seperti ini mudah ditaklukkan. Selama uangnya dibayarkan, dia pasti akan tidur dengannya dengan patuh. Di matanya, ini sudah menjadi daging dalam mangkuknya. Jadi sekarang dia berperilaku lebih elegan dan alami, seperti seorang pria sejati. Hidangan pun segera hadir. Ketika Shen Fangzhu dan yang lainnya melihat hidangan lezat itu, mata mereka terbelalak dan mereka berteriak kaget dan gembira. Mereka terus mengambil gambar dan mengunggahnya di momen mereka. Hanya Hu Sueyao yang tetap tenang dan tidak menanggapinya dengan serius. Ketika Lafite datang, Sa Qingzi meletakkan sebotol minuman untuk setiap orang di tempat duduknya masing-masing. Semua orang minum dari botol itu untuk mencegah siapapun berbuat curang. Master Sa jelas seorang veteran di bar, dan dia punya banyak pengalaman. Shen Fangzhu tersanjung lagi. Pan Xiao Yuan telah menuangkan anggur untuk Sa Qingzi. "Tuan Sa, kami sering minum, jadi kami sudah terbiasa." Seolah-olah Sa Qingzi telah membuka kotak cerewetnya dan mulai berbicara tanpa henti tentang persiapan dan metode makan berbagai hidangan, yang tentu saja mendapat tepuk tangan dan pujian, dan semua orang mulai makan. Hu Sueyao sama sekali tidak makan banyak. Bagaimana mungkin dia masih ingin makan sekarang? Seperti mengunyah lilin. "Ayo, kita minum." Sa Qingzi mengangkat gelasnya. Shen Fangzhu dan yang lainnya sudah tidak sabar dan ingin minum untuk waktu yang lama, jadi mereka tentu saja senang ketika melihatnya. "Ini adalah kesempatan langka untuk minum Lafite, jadi saya harus menikmatinya dan meminumnya secukupnya," kata Shen Fangzhu sambil tersenyum menawan. "Sueyao, mengapa kamu masih minum air matang?" Pan Xiao Yuan melihat tidak ada anggur di gelas Hu Sueyao dan bertanya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Hu Sueyao tersenyum dan berkata, "Maaf, aku tidak bisa minum." "Sueyao, kita semua berteman. Ini pertama kalinya kita bersulang, air putihmu tidak enak, kan?" Shen Fangzhu sangat tidak puas dengan sabotase berulang kali yang dilakukan Hu Sueyao, dan wajahnya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. 2 wanita lainnya juga melihat anggur merah di gelas, ingin mencicipinya, dan berkata, "Sueyao, ini adalah kesempatan langka bagi kita untuk bertemu karena pemilihan juru bicara kota ini.
Hanya demi takdir ini, kamu juga harus minum segelas anggur pertama ini, kan? Hu Sueyao sebenarnya tidak ingin minum. Tetapi karena semua orang mengatakannya, dia tidak ingin merusak kesenangan itu. Terutama ketika saya memikirkan tentang pertemuan dan kebersamaan satu sama lain di kemudian hari dalam proses seleksi, saya tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Oke. Sudah ku bilang Suster Sueyao pasti akan meminumnya. Pan Xiaoyuan berkata sambil tersenyum. Ada kilatan kegembiraan di mata Sa Qingzi. Minum sama saja dengan berhubungan seks dengan seorang wanita. Setelah gelas pertama dan pertama kali, semuanya akan mudah setelahnya. Setelah semua orang menghabiskan gelas anggur pertama, Sa Qingzi tidak langsung mengangkat gelasnya, tetapi terus memperkenalkan makanan lezat kepada semua orang untuk memamerkan status dan kekayaannya. Hu Sueyao tidak punya pilihan selain berkomunikasi dengannya secara sporadis. Aturan di meja adalah minum 3 gelas anggur berturut-turut. Masih ada 2 gelas lagi, kita harus minum. Pan Xiaoyuan mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Sueyao, kamu tidak bisa menolak 2 cangkir ini. Kamu harus meminumnya, kalau tidak ada satupun dari kami para saudari yang bisa meminumnya. Shen Fangzu segera menggunakan kata-kata untuk menghalangi penolakan Hu Sueyao. Hu Sueyao merasa sedikit malu. Sueyao, jika kamu tidak bisa minum, aku akan meminumkannya untukmu. Sa Qingzi mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir Hu Sueyao. Hu Sueyao mengira cangkir ini untuk dirinya sendiri. Jika Sa Qingzi menggunakannya, bukankah itu sama saja dengan menciumnya? Memikirkan tatapan mata dan ekspresi Sa Qingzi yang cabul, dia merasa sangat jijik dan segera menolaknya. Tak perlu, aku bilang Sueyao tidak akan menolak. Pan Xiaoyuan langsung menyetujui. Hu Sueyao tidak punya pilihan selain minum 2 gelas lagi. Bersambung.